Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu baik-baik saja. Dan jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe Sora, untuk bisa subscribe Sora ya. Untuk yang baru datang ataupun sudah sering tapi belum subscribe, Sora doain yang subscribe Sora banyak banget rezekinya. Kita akan masuk dalam sesi pembacaan hari ini. Namun sebelum itu Sora mau jelasin ya. Jadi kan kemarin diprotes, katanya ada yang bilang lecek-lecek lah, kurang halus lah, kurang apalah. Sekarang Sora coba tampilan pakai alat seperti ini. Tapi adalah salah satu kekurangannya karena ini warnanya cerah, otomatis ada backlight karena lampunya datang dari arah sebelah sana. Ya, ini posisi tempat tinggal Sora tuh sangat mini sekali. Jadi tempat juga terbatas. Sora berusaha maksimal dengan tempat yang terbatas dan Sora terkadang harus bikin video di malam hari ya. Jadi itu kenapa sebenarnya ini akan selalu ada bayangan karena ada backlight dari belakang ya, paham aja gitu, mohon dimaklumin ya, please jangan diprotes terus, pusing juga Barbie palanya. Yuk kita coba lihat dulu hari ini. Tema pembacaannya adalah tentang seseorang ya yang berinisiatif untuk memulai komunikasi lagi sama kamu. Jadi akan ada seseorang yang ingin berinisiatif nih memulai komunikasi lagi sama kamu. Kita akan mau lihat dulu kira-kira pembacaan hari ini ada energi dari apa aja. Semoga bisa resonate sama kamu ya. Yang pertama ada isolation. Oke. Ada isolation, ada prayer. Langsung jatuh. Ada perseverance. Oke. Energi pembacaan hari ini ada tentang isolation, ada tentang prayer, dan ada tentang perseverance. Tentang seseorang yang ingin memulai komunikasi sama kamu. Ya, berinisiatif untuk memulai komunikasi sama kamu. Oke, jadi di sini ada energi dari seseorang yang mungkin saja mengisolasi dirinya dari kamu. Ya, jadi di sini ada yang mungkin melakukan isolasi ya, kamu menarik diri dari dia atau dia menarik diri dari kamu atau sama-sama saling menarik diri, ada energi isolasi di sini dan energi dari sebuah doa. Ya, jadi di sini mungkin ada yang mendoakan tentang hubungan ini. Ya, antara kamu yang berdoa atau dia yang berdoa atau kalian sama-sama mendoakan hubungan ini. Dan di sini ada sebuah ketekunan atau adanya sebuah kegigihan. Oke, kita sekarang mau coba lihat ya tentang energi seseorang. Sora belum siap ya. Tentang energi dari seseorang yang berinisiatif ingin memulai komunikasi lagi sama kamu ya. Kita mau coba lihat di sini energi dari ya ciri-ciri orang ini siapa. Oke. Kita lihat dulu. Kartu yang pertama ada kartu Page of Pentacles ya. Orang ini adalah seseorang yang Sora lihat cukup rajin ya dalam mencari uang, dalam mencari nafkah. Mencari uang dan mencari nafkah dalam merupakan jadi salah satu tujuan utama dia pada saat ini, fokusnya dia ya. Tujuannya itu banyak untuk menghasilkan uang yang lebih banyak. Ada juga dari mereka yang mungkin sudah memulai study lagi, belajar lagi untuk menambah ilmu agar bisa menghasilkan sesuatu yang lebih banyak. Beberapa dari mereka pun banyak yang orangnya curious ya, pengen tahu segala sesuatu, kepo, itu juga ada. Namun di sini banyak yang berusia sekitar sepantaran kamu atau biasanya lebih muda kalau Sora lihat di sini umurnya ya. Ada Eight of Wands ya. Orang ini sebenarnya ya sama kamu itu awal deket atau mungkin awal jatuh cintanya itu cepat, tergolong orang yang cepat ya. Terkadang dia bisa terburu-buru, tergesa-gesa, orangnya punya hasrat yang menggebu-gebu, bersemangat ya. Kalau yang Sora lihat di sini si orang ini ya. Orang ini juga ada yang beberapa banyak melakukan perjalanan keluar kota ya, atau memang dia sedang kalau kerja banyak travel atau memang sedang berada di perantauan, itu juga ada kalau Sora lihat di sini ya. Yang kalau Sora lihat di sini kemungkinannya pergi ke tempatnya agak jauh ya, karena mungkin harus melalui penerbangan kalau Sora lihat jaraknya. Oke, The Devils. Oke, orang ini sangat fokus banget sama kerja, dan kalau dia sudah pingin segala sesuatu itu orangnya seperti ada obsesi ya. Kalau sudah keinginan sesuatu dia akan cenderung obsesi dan mengejar segala impiannya itu dan mengejar segala keinginannya itu ya. Orangnya cenderung ada sisi obsesi
ya. Apalagi suka yang namanya fokus sama kerja, ya. Sangat fokus sama yang namanya kerja dan obsesi ke arah kerjaannya dia juga. Ada beberapa di sini memang dalam situasi-situasi yang dia belum bisa bergerak bebas, ya. Dalam situasi dia masih terbelenggu. Entah dia mungkin masih terbelenggu terhadap cicilan, hutang, tanggung jawab tertentu. Kalau yang Sora lihat di sini ya. Dan di sini ada juga yang kayak banyak menginginkan kepuasan secara duniawi. Jadi memang banyak kayak ambisi-ambisi secara nyata yang ingin dia wujudkan. Ada Three of Swords ya. Di sini ya banyak perdebatan di antara kalian yang saling kayak menyakiti. Ya, banyak kekecewaan ya. Jadi di sini antara dia yang banyak kecewa atau kamu justru yang banyak kecewa. Di sini adalah ada pertengkaran-pertengkaran, komunikasi-komunikasi yang saling tanpa sadar itu menyakiti karena lebih banyak kayak nggak mikirin rasa sayang dan sebagainya, jadi lebih kayak langsung diutarakan atau langsung dilontarkan tanpa berpikir secara panjang kalau ternyata masih sayang ya. Sora melihat seperti itu. Atau di sini memang dia adalah seseorang yang banyak menggunakan logika daripada hati dan perasaannya dia. Ya, jadi terkadang logika dan pikiran dia itu dia pergunakan untuk membungkam hati dan perasaannya. Jadi bisa saja kayak sebenarnya rindu, sebenarnya sayang, tapi secara pikiran ada sesuatu yang lain yang sedang dia pikirkan dan sebagainya. Ya. Nine of Cups, ya. Seseorang yang ingin mencari pencapaian, seseorang yang banyak keinginan, dia ingin punya pencapaian, dia ingin keberhasilan, dia ingin dihargai, dia ingin penghormatan, ingin kepuasan, ya. Di sini ada trofi, jadi dia ingin banyak pencapaian, orangnya cukup banyak ambisi dan kemauan, ya, yang ingin banget dia berhasil, sukses gitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang dia inginkan. Ya, kalau yang Sora lihat di sini seseorang yang pemimpi dengan menginginkan banyak hal. Oke, kita mau lihat ya sekiranya ada apa sebenarnya di antara kalian yang membuat situasi menjadi terisolasi dan saling menarik diri. Ya. Karena kan ada komunikasi yang terputus ya, ada apa sebenarnya? Yang pertama ada Knight of Wands ya. Jadi di sini ada situasi-situasi yang seperti terjadi pergerakan-pergerakan yang apa ya, ceroboh kalau Sora lihat di sini. Jadi cuman kayak udah deh aku pinginnya kayak gini, jadi langsung aja dilakukan gitu ya, tanpa berpikir dengan panjang ya. Di sini ada juga perbedaan keinginan atau perbedaan hasrat ya. Jadi seperti saling memperjuangkan kemauan masing-masing. Jadi di sini ada pergerakan antara ego dan hasrat keinginan ya. Dan di sini ada Five of Cups, ada kekecewaan ya. Ada kekecewaan, ada hal-hal yang tidak berjalan seperti dengan semestinya. Sebelumnya mungkin saling support, saling mendukung, tapi ini kok seperti kayak ada sesuatu yang nggak berjalan dengan baik sehingga menimbulkan kekecewaan sampai ada yang nangis ya ceritanya. Dan kalau Sora lihat di sini banyak hal yang membuat kekecewaan, perencanaan-perencanaannya tertunda. Tapi di balik itu semua sebenarnya masih ada tersisa rasa sayang dan rasa cinta yang sebenarnya masih ada, ya. Ada Five of Swords. Banyaknya perdebatan yang menimbulkan rasa sakit, kekecewaan yang membuat itu seperti stuck ya. Jadi kayak dia stuck, kamu juga stuck gitu ya. Banyak hal-hal yang seperti banyak juga di sini yang menghindar. Sora lihat di sini kemungkinan besar dia menghindar dari kamu atau kamu yang menghindar dari dia. Di sini Sora melihat adanya menghindar karena merasa situasi itu kayak belum siap untuk menghadapi situasi sekarang dan belum bingung mau apa di antara kalian ya. Artinya di sini juga ada komunikasi yang bermasalah ya, komunikasi yang bermasalah yang penuh dengan kegalauan ya. Dan Moon ya. Adanya intuisi yang tidak berjalan semestinya ya. Jadi mungkin ada harapan, impian ya yang tidak berjalan semestinya atau tidak berada di jalur yang sama ya. Di sini mungkin kamu ada satu keinginan tertentu tapi berbeda keinginan sama dia. Jadi seperti ada perbedaan jalan ya. Tapi secara intuisi dan perasaan sebenarnya cukup terkoneksi ya. Karena di sini ada seseorang yang juga
sebenarnya berniat untuk setia ya, walaupun dengan situasi saling dingin ini ternyata hati nurani tidak bisa dibohongi, ternyata masih setia. Dan ada di sini King of Pentacles. Masalah juga diliputi, ini semua elemen ada ya. Jadi di sini ada ada masalah komunikasi, ada masalah perbedaan keinginan, ada masalah emosi, dan juga ada masalah finansial ya. Di sini ada tentang situasi finansial yang juga kayak ada yang tadi Sora bilang ya, ada ambisi ingin mencapai finansial yang tertinggi, tapi di sini juga ada arogansi ya, mungkin yang ngerasa kayak harga diri, abis itu kayak gengsi gitu loh ya, dan sebagainya. Kalau Sora lihat di sini ya pencapaian, jadi terkesan kayak sombong dan sebagainya. Itu salah satu yang menjadi situasi-situasi yang menarik diri. Sekarang kita mau lihat dalam isolasi itu, apa yang dia rasakan ya. Ada stop. Dia merasa seperti situasi dan keadaan yang dia rasakan saat ini ada perasaan stuck ya. Dia merasa ada satu perasaan stuck, seperti situasi dan kondisi dia pun gak kemana-mana. Jadi terisolasi dari kamu pun ternyata membuat dia juga stuck hidupnya, jalannya bingung mau ke arah kemana. Dan di sini ada kesedihan dan kekecewaan, ada sadness ya, ada kesedihan gitu ya. Kita mau lihat kenapa sih dia sedih, kenapa dia merasa stuck dan sedih. Sora sering gitu ya, kalau baca sering kayak loncat-loncat gitu bacanya. Rejections, oke. Di sini kalau Sora lihat ya, satu, ada yang mungkin merasa bersalah dia nolak kamu atau dia menjauhi kamu, seperti bersikap kayak nyuekin kamu ya, seperti menolak kamu gitu ya. Atau di sini ada yang merasa sedih karena kamu tolak. Artinya ini bisa terjadi vice versa, antara kamu yang menolak dia atau dia yang menolak kamu ya. Tapi di sini ada energi dari sebuah penolakan yang dia merasa kekecewaan akan penolakan dan faith. Nah, dia jadi kehilangan keyakinan dia. Ada kekecewaan karena dia kehilangan keyakinan dia, karena kamu selama ini mungkin menjadi orang yang berada di balik layar, selalu punya keyakinan, selalu punya satu belief ya, kalau dia itu bisa sukses, dia itu bisa berhasil, kamu mendukung dia, kamu menyupport dia, termasuk pada saat dia sedang mencari pekerjaan, keberhasilan, kamu mensupport dia secara mental dan secara pikiran ya. Jadi raga dan jiwa. Di sini ada ketakutan. Sora menangkap di sini dia merasa sebuah perasaan ketakutan akan kehilangan kamu ya. Di sini kalau Sora lihat ada perasaan ketakutan kehilangan kamu, dan dia merasa bahwa harusnya aku bisa lebih berkorban, determination ya. Ada ketakutan ya, dan dia merasa harusnya aku berkorban untuk menunjukkan perasaan aku sama kamu ya. Recovery, dia merasa dengan kalian mengisolasi ini, dia jadi lebih banyak bisa merenung ya. Dia lebih banyak bisa merenung, kamu juga mungkin lebih banyak bisa mendapatkan perenungan, lebih bisa mendapatkan pencerahan. Ada satu kunci yang dia dapatkan. Di sini ada satu kunci, ada satu pintu ya. Dia merasa bahwa kunci utamanya ternyata dia itu takut merasa kehilangan kamu. Ya, di sini ada recovery, ada proses dia itu mulai menyadari ya, proses healing dari kalian mungkin ada ribut dan salah paham ya, bahwa ternyata dia takut kehilangan kamu dan harusnya dia banyak berkorban ya. Atau di sini memang kamu sudah banyak melakukan pengorbanan untuk dia. Itu yang Sora lihat ya. Dan mulailah segala bayang-bayang tentang pahit dan manisnya hubungan kalian itu membuat dia lebih banyak merenung. Jadi gini loh, ada satu ketakutan setelah sudah menyadari bahwa selama ini menjalankan hubungan sudah banyak pahit dan manisnya hubungan, dan sudah secara jelas banget pengorbanan apa saja sih yang sudah dilakukan. Mungkin kamu juga sudah banyak berkorban untuk dia juga udah banyak berkorban untuk kamu, kalian udah banyak melalui pengorbanan. Hanya karena segala ego yang terburu-buru dan tergesa-gesa mengejar ambisi gitu ya, sehingga menimbulkan kekecewaan, dia bisa saja kehilangan support. Tapi di sini juga bisa menandakan adanya koneksi secara perasaan ya. Walaupun ada gengsinya, ada surrender.
Dia seperti harus berpasrah sama kenyataan bahwa dia itu sedih kehilangan kamu, ya. Dan kamu menjadi salah satu sumber dari penguatan dia, the strength. Ya, di sini juga artinya ada satu perasaan yang semakin lama dia menyadari bahwa kamu adalah sumber jadi orang yang menguatkan dia, ya. Dan dia seperti kayak sulit untuk melawan itu semua, ya. Insting dia, ya, panggilan dirinya dia itu seperti mengarahkan dia bahwa dia harusnya berkorban, menurunkan egonya dia harusnya untuk kayak menyadari bahwa dia harusnya memulai komunikasi sama kamu. Ini adalah proses kalian saling bertumbuh secara dewasa, ya. Kamu secara dewasa, dia ataupun secara dewasa, harusnya dia mulai menyadari bahwa ini seharusnya adalah proses untuk kalian saling bertumbuh, ya. Harusnya masalah yang ada, konflik yang ada bukan membuat suatu hubungan malah makin jatuh, harusnya membuat hubungan malah semakin growth atau semakin berkembang. Di sini ada energi dari prayer, artinya di sini ada yang berdoa meminta petunjuk, ya, gitu. Antara dia minta petunjuk atau kamu juga maksudnya mendoakan dia untuk meminta petunjuk, ya. Di sini ada trust. Dia menyadari bahwa ternyata kamu adalah salah satu orang yang sangat-sangat bisa dia percaya, ya. Jadi sosok yang bisa dia percaya, sosok yang bisa dia andalkan, ya. Kamu selama ini sudah banyak berkorban untuk dia, dan dia juga tahu kamu banyak yang mendoakan dia kalau saya lihat di sini, ya. Dan dia butuh perasaan damai dari kamu, ya. Jadi gini, proses bertumbuhnya dia seperti ini, ya, dan proses bagaimana dia punya koneksi sama kamu dan bagaimana dia akhirnya menyadari dalam pahit manisnya hubungan ini, kamu seseorang yang bisa dia percaya dan seseorang yang bisa dia andalkan, ya. Karena kamu juga di sini kalau Sora lihat adalah usaha gigih. Jadi gini loh, di antara kalian berdua itu memang ada satu kegigihan, ya. Kamu gigih untuk bertahan, ya. Dia juga gigih untuk kayak harus mempertahankan kamu. Jadi memang menginginkan sebuah komunikasi yang ingin dia inisiasi lagi kembali, ya. Ada energi dari despondence, ya. Entah takut, Sora bacanya nggak sesuai. Bentar. Ada satu kesedihan, kepatahan hati, kemurungan, patah semangat, ya. Jadi dia menyadari bahwa kamu adalah seseorang yang memberikan dia suatu support, gitu ya, memberikan dia satu semangat. Kalau selama ini dia jadi seseorang yang mungkin kurang bersemangat, murung, ya, dan jadinya kayak nggak benar-benar bisa maksimal, ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, seseorang yang menginginkan satu juga perasaan damai. Jadi mungkin nggak tenang, murung, sedih gitu ya, karena nggak damai, ya. Dan dia sekarang malah menjadi merasa insecure, ya. Dia mungkin di sini insecure, takut kehilangan kamu. Kan Sora udah bilang kan, insecure sama fear. Ada satu perasaan takut. Bisa saja takut kehilangan atau hatinya sendiri itu seperti merasa justru jauh dari kamu, nggak komunikasi sama kamu tuh malah nggak nyaman loh, ya. Soalnya lihat di sini hati dan perasaannya malah nggak nyaman, nggak komunikasi sama kamu, ya. Walaupun banyak dari mereka yang berusaha mengalihkan dengan bekerja, ya. Tapi ternyata cuman dengan bekerja aja itu ternyata tidak cukup, gitu loh. Ternyata dia masih selalu datang perasaan itu ke arah kamu, gitu ya. Perasaan untuk kangen dan mikirin kamu dan sebagainya. Pada akhirnya perasaan itu selalu balik lagi. Kita coba lihat ya, apakah benar perasaannya seperti itu. Kita coba lihat tambahan. Oke, sambil ngecek timing. Oke. I replay our conversation over and over. Jadi kepikiran lagi kata-kata kamu, ya. Kata-kata kamu kepikiran lagi terus-menerus di dalam kepalanya. Jadi artinya ada yang terbayang-bayang kan? Soalnya udah bilang tadi hatinya nggak tenang, ya. Dan aku berharap kalau aku bisa memperlakukan kamu dengan lebih baik. Dia di sini dia merasa bersalah karena tidak cukup memperlakukan kamu dengan baik, ya. Gitu loh. Harusnya dia bisa memperlakukan kamu lebih baik.
Meskipun aku takut membiarkan kamu deket-deket sama aku. Mungkin karena dia merasa takut ya. Dia takut nanti masih mungkin nyakitin kamu, masih ego, masih mungkin bikin kamu sedih. Terkadang aku masih sering sekali terbangun dan memikirkan tentang dirimu ya di tengah malam ya. Stay awake, jadi susah tidur karena masih memikirkan kamu ya. Dan aku tahu ya, aku harusnya menyadari apa yang aku lakukan gitu ya. Aku tahu aku salah, tapi masih aku lakukan di masa lalu itu ya. Jadi masih ego, masih nyakitin kekecewaan gitu ya. Mungkin gak nepatin apa yang harus dia lakukan sama kamu, gak mau ngalah kalau udah ribut. I hope that you can forgive me one day. Dia berharap kamu bisa memaafkan dia satu hari nanti. Jadi memang ada yang ingin memulai komunikasi untuk minta maaf gitu loh. Dan dia berharap situasi bisa berbeda. Jadi orang ini ingin memulai komunikasi untuk minta maaf sama kamu dan berharap ada situasi yang bisa berbeda di antara kalian. Aku ingin mengatakan kepada kamu apa yang aku rasakan. Jadi orang ini ingin datang, ingin bicara sesungguhnya perasaan dia gimana ke kamu ya. Kamu tuh paling dekat sama aku lebih daripada orang lain. Kamu yang paling dekat sama aku. Kamu yang paling bisa mengerti proses aku bertumbuh. Kalian sudah banyak pahit dan manis menjalankan hubungan. Dan aku merasa, tapi di satu sisi dia merasa kayak apakah mungkin gitu ya, aku harus melepaskan kamu gitu loh. Jadi di sini ada satu perasaan di mana dia takut kayak nggak yakin kayak haruskah aku melepaskan kamu gitu ya. Jadi gitu ya. Kalau melepaskan itu pun sifatnya permanen nggak? Coba ya, suara kita lihat ya. Apakah dia masih menginginkan kamu untuk memulai komunikasi ini? Oh, Ten of Pentacles ya, dia menginginkan kamu. Ya, menginginkan kamu, menginginkan kebahagiaan. Jadi gini loh, kalau sekarang dia kasih jarak di antara kalian, itu hanyalah supaya kamu bisa benar-benar berdoa, bisa benar-benar berpikir, dan pada saat kembali memang benar-benar sudah gigih dan tekun dengan apa yang diinginkan. Ada Ten of Pentacles. Jadi di sini ada kebahagiaan, masa depan, cinta dan keluarga yang ingin dia wujudkan sama kamu. Dia ingin menjadi orang yang lebih bijaksana lagi dalam berkomunikasi sama kamu. Lebih bisa mengatur kata-kata dia sama kamu, lebih nggak sembrono gitu loh ya dalam berkata-kata gitu loh ya, dan lebih banyak perenungan lah ya, lebih mau menunjukkan pengorbanan. Jadi nggak langsung ya kalau ada apa-apa narik diri, putus komunikasi. Di Hangman dia mencoba melihat perspektif lain ya, dia mencoba mencari pencerahan, mencari perspektif lain ya. Jadi gini, dia akan memulai pergerakan walaupun memang kalau Sora lihat butuh waktu untuk dia melakukan sebuah pergerakan itu ya. Ada energi dari Three of Pentacles, dia ingin memulai lagi koordinasi dengan kamu, kooperatif dengan kamu, saling support sama kamu. Tapi di sini ada banyak Pentacles ya. Jadi memang masalah finansial itu akan jadi sesuatu yang gini, ketika dia datang dan mulai komunikasi sama kamu, dia akan merasa lebih confident dan lebih yakin dengan situasi finansial dia yang jauh lebih baik. Dan Temperance, dia menunggu momentum kamu untuk lebih bersabar, kamu bisa lebih tenang, dia juga lebih tenang. Jadi gini, dia mau datang itu dengan komunikasi yang lebih kayak waspada gitu loh sama komunikasi. Jadi nggak cuman komunikasi gitu aja, tapi harus sudah lebih bijaksana dan punya perspektif lain. Sekarang dia ingin periode rest dulu. Jadi dia istirahat, kamu istirahat gitu ya. Jadi kalian itu seperti periode sebenarnya gini ya, pause ya kalau bahasa Sora. Jadi bukan benar-benar berhenti. Dia sedang mencari ide, creativity untuk memulai komunikasi sama kamu. Gimana baiknya, gimana cara yang terbaik untuk membuat hubungan ini semakin baik. Refleksi yang dalam tuh kan. Orang ini pingin banyak refleksi, pingin banyak mikir gitu loh, supaya nggak datang gitu ya. Kok seperti kayak orang nggak berubah, kayak nggak ada perubahan sama sekali. Ya. Dan dia percaya butuh keajaiban untuk bisa memulai komunikasi lagi. Ya. Ya, jadi dia lebih berhati-hati ya, karena mungkin kalau Sora lihat di sini kamu juga sudah jaga jarak banget sama dia. Jadi setiap pergerakan dia yang berikutnya dia mau lakukan, dia mau lebih hati-hati ya.
Tapi artinya orang ini ingin memulai eagerness untuk memulai komunikasi, masih ada passion, masih ada hasrat. Jadi komunikasi yang akan dilakukan akan bertahap. Setelah dia beristirahat, refleksi, memikirkan cara, berhati-hati, dia akan baru melakukan pergerakan. Jadi memang jauh lebih hati-hati ya. Jadi kalau kamu nanya kapannya, Sora bilang ini butuh waktu. Di sini ada angka 10, ada angka 3. Mungkin saja bisa bulan ke-10, bulan ke-3, 10 bulan lagi, 3 bulan lagi ya. Kalau Sora lihat di sini. Sora biasa ambil range waktunya di angka yang di bawah 12 gitu ya. Ya. Ini ada 12. 12 bulan, 14 bulan lagi ya. Oke, itu kira-kira. Untuk astrologinya sebenarnya ini semua zodiak itu sebenarnya ada. Namun memang didominasi oleh sebentar. Sagittarius dan juga ada Cancer, Scorpio dan Pisces. Aku udah mulai ngantuk-ngantuk, jadi aku ngecek dulu catatan aku, takut salah bacain astrologinya. Nah, maafin ya, karena aku baru sempat hari ini, aku kepalanya agak pusing, jadi baru sempat sekarang juga ya, lagi banyak urusan, jadi Sora baru sempat bikin videonya malam ini. Oke, kita coba lihat untuk astrologinya ya. Oke, Kio, Vivi, BYO. KON. UWI, tiga dia. BDR. Oke, Sahara dicek nama tengah, nama belakang atau namanya mengandung alfabet ini. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Sora bagikan bisa berguna untuk kamu. Semoga orang ini yang berinisiatif untuk memulai komunikasi bisa datang dengan sesuatu yang lebih positif pastinya ya. Gunakan juga intuisimu dengan banyak berdoa dan meminta petunjuk dari yang di atas. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Jangan lupa, kalau yang mau tahu tentang masalah ini atau masalah lain, boleh personal reading sama Sora di Instagram Sora @sora_tarot, atau bisa juga kamu kalau mau sumbangin Sora untuk Sora pembelian kartu dan sebagainya, silahkan di link di bawah, 1 token 10.000 aja. Sampai kita ketemu, bye bye.